Rupiah menyentuh 17.613 per dolar AS hari ini, melampaui rekor terlemah sepanjang sejarah yang sebelumnya dicetak seminggu lalu di 17.500. Angka itu bukan sekedar rekor teknikal. Ini terjadi di hari yang sama ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026, jauh di atas ekspektasi pasar dan melampaui pertumbuhan kuartal sebelumnya. Dalam logika pasar yang normal, data pertumbuhan sekuat itu seharusnya menarik modal masuk, bukan mendorong rupiah ke dasar baru. Tapi justru itulah yang membuat hari ini tidak bisa dibaca dengan cara biasa. Sesi perdagangan dimulai dengan tekanan berat. IHSG membuka dengan penurunan setelah rebalancing MSCI yang menghapus 19 saham Indonesia dari indeks global berlaku efektif akhir bulan ini, dengan outflow asing yang sudah mulai mengalir keluar sejak pengumuman pertengahan Mei. Analisis dari IDX Channel memperkirakan koreksi IHSG bisa menyentuh 6.650 jika tekanan jual asing berlanjut. Di saat bersamaan, Bloomberg Tech News melaporkan bahwa pasar belum sepenuhnya memperhitungkan keputusan FTSE Russell yang menghapus saham brand dan DSSA karena konsentrasi kepemilikan yang dianggap terlalu tinggi. Kedua penghapusan indeks global ini, MSCI dan FTSE Russell, mengirimkan sinyal yang sama kepada manajer aset asing. Bobot Indonesia di portofolio global harus dikurangi. Namun yang lebih menekan rupiah bukan sekedar outflow ekuitas. Kevin Warsh resmi dilantik sebagai Ketua Federal Reserve menggantikan Jerome Powell hari ini, setelah Senat mengkonfirmasi pencalonannya dengan margin paling tipis dalam sejarah, 54 berbanding 45. Warsh mengambil alih Fed di tengah inflasi wholesale AS yang melonjak 6% pada April, dan pasar memperkirakan 62% kemungkinan tidak ada penurunan suku bunga sepanjang 2026. Bagi pasar obligasi Indonesia, pergantian kepemimpinan Fed dengan karakter hawkish ini langsung diterjemahkan sebagai risiko tambahan. Bisnis.com melaporkan bahwa rupiah berisiko menembus Rp18.000 jika Warsh mempertahankan sikap ketat lebih lama dari yang diantisipasi. Hari ini tekanan itu sudah mulai terasa. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal pertama 2026, dan Menteri Keuangan menyebut konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung utama. Angka ini solid. Tapi pasar falas tidak bergerak berdasarkan angka pertumbuhan saja, melainkan berdasarkan selisih suku bunga dan arah aliran modal. Disinilah letak mekanisme yang membuat data bagus seolah tidak relevan hari ini. Ketika Fed mempertahankan suku bunga tinggi di bawah WARS, selisih imbal hasil antara aset dolar dan rupiah melebar. Investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia dengan yield sekitar 6,32%, kini membandingkannya dengan prospek imbal hasil dolar yang tetap tinggi. Dan selisih yang sebelumnya cukup menarik, mulai terasa tipis setelah dikurangi resiko depresiasi rupiah. Proses ini bukan tiba-tiba, tapi hari ini rupiah menembus Rp17.613, karena percepatan rebalancing MSCI. Kehadiran WARS, dan inflasi wholesale AS yang lebih panas dari perkiraan, semuanya bertemu dalam satu sesi. Kompas.com mengutip anggota DPR yang memperingatkan bahwa rupiah di level ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan GAPK menambahkan bahwa pelemahan ini tidak serta-merta menguntungkan ekspor sawit, karena biaya produksi dalam negeri juga naik. Pertumbuhan 5,61% seharusnya mengurangi premi resiko Indonesia. Faktanya tidak. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak sedang mengevaluasi fundamental domestik. Pasar sedang mengevaluasi arah global. Dan arah global hari ini semuanya menunjuk ke penguatan dolar. Tapi ada satu variabel yang belum selesai membentuk posisinya. Pertanyaan yang tersisa dari hari ini bukan apakah rupiah bisa pulih, melainkan apa yang harus berubah agar pemulihan itu bisa terjadi. Sejarah menawarkan satu paralel yang relevan. Pada 1998, rupiah runtuh dari Rp4.000 ke Rp17.000 karena arus modal keluar masif dan kepercayaan sistem keuangan runtuh. Kondisi yang berbeda secara struktural dengan hari ini. Tapi ada kasus yang lebih dekat. Pada 2022, ketika Fed menaikkan suku bunga 75 basis poin 3 kali berturut-turut, rupiah melemah dari 14.300 ke 15.700 dalam 6 bulan, sebelum akhirnya stabil ketika Bank Indonesia agresif menaikkan suku bunganya sendiri. Perbedaannya kali ini adalah pertumbuhan domestik Indonesia jauh lebih kuat dari 2022, namun tekanan eksternal datang dari dua arah sekaligus, Fed yang hawkish dan penghapusan ganda dari indeks global. Untuk skenario pembalikan rupiah, syaratnya konkret. Warsh harus memberikan sinyal lebih lunak dari yang diekspektasikan di FOMC pertamanya pada 16-17 Juni, dan outflow pasca rebalancing MSCI yang efektif 29 Mei harus lebih kecil dari estimasi. Bisnis.com mencatat bahwa jika rupiah mempertahankan level di atas 17.600 hingga akhir pekan, tekanan ke 18.000 semakin terbuka. Sebaliknya, jika Bank Indonesia mengintervensi pasar falas secara agresif dan data inflasi AS Mei yang keluar awal Juni menunjukkan moderasi, rupiah punya ruang untuk kembali ke kisaran 17.200.
Pertumbuhan 5,61% tidak hilang dari laporan. Yang belum terjawab adalah apakah pasar akan mulai membaca angka itu sebagai alasan untuk kembali atau justru menunggu rupiah menyentuh level baru sebelum mempertimbangkan masuk. Benchmark yang paling mudah dicek besok, apakah IHSG bisa bertahan di atas 6.650 atau justru menembus ke bawah level itu dan memvalidasi estimasi koreksi para analis. Angka itu akan lebih banyak bicara tentang arah modal asing daripada data BPS manapun. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.